Jadi sebentar dia ini besaran pokok itu besaran yang ditetapkan oleh para pendahulu, para peneliti-peneliti awal. Begitu ya. Dia itu terdiri atas apa? Panjang, ya, masa, waktu, apalagi suhu, terus kuat arus listrik, jumlah zat, ini 5, 6, 7. Jumlah zat sama, nah, intensitas cahaya. Maksudnya kekuatannya cahaya itu sebesar apa? Ya. Dan ini untuk sesuai kaidah internasional, satuannya apa? Ya, nanti berbeda nanti dengan besaran turunannya. Panjang satuan internasionalnya apa? Meter. Ya. Kalau massa apa? Pakainya kilogram. Ya, walaupun di luar negeri mereka pakai pound kan. Berapa pound gitu kan. Nah, satuan panjang juga mereka pakai feet, berapa kaki. Gitu ya. Tapi biar seragam, ya kan, semuanya jadi tahu. Waktu pakai apa? Second. Second bahasa Indonesianya apa dia? Detik gitu ya. Second juga bahasa Indonesia. Tapi kan kita ngerti second dalam bahasa Inggris gitu kan, detik. Suhu apa suhu pakainya? Kelvin. Kuat arus listrik? Satuannya apa? Ampere, ampere. Ya, ampere. Jumlah zat? Apa itu? Mol. Ya, nanti kita bicara kimia nanti di SMA lebih dalam. Ya, intensitas cahaya apa? Pakai kandela. Kandela itu dari kata candle, dari kata lilin. Ya, jadi lampu yang keluar ini kuatnya disamakan dengan berapa lilin. Paham ya? Gitu ya. Nah, untuk besaran turunan, teman-teman, besaran turunan ini panjang bisa diturunkan jadi apa? Nah, kalau kita ngukur panjang kan misalnya dari sini ke sini nih. Aduh, warnanya nggak kelihatan, maaf. Dari sini ke sini nih. Pakai penggaris gitu kan? Tapi kalau kita ngitung, misalkan ini misalkan panjangnya misalkan 10 cm. Kalau saya sudah buat begini, jadi kita ngitung apa nih? 10 cm, di sini 5 cm. Ngitung apa nih semuanya? Ngitung luas. Makanya dari panjang itu bisa diturunkan bisa menjadi luas, ya kan? Bisa menjadi volume, bisa menjadi kecepatan. Itu macam-macam, banyak. Paham ya? Contoh misalkan yang gampang kayak kayu lah. Kayu bisa jadi apa aja selain kursi, meja. Kayu nih, kayu. Pintu, lemari, apa lagi? Dipan kalian buat tidur. Tingkat kalian tuh kalau bawahannya kayu, ya kan? Jadi itu maksudnya paham ya? Diturunkan. Bisa jadi apa saja. Minyak bumi, misalkan. Minyak bumi kan awalnya satu, gitu kan? Diturunkan jadi apa? Bensin, Pertamax, Pertalite, ya. Terus apa lagi? Ya buat mesin diesel. Apa itu? Dexlite, apa itu? Minyak itunya kan? Solar, kayak gitu premium. Ya, oli. Itu bahan-bahan turunannya. Paham ya? Maksudnya diturunkan paham ya? Dari satu pokok bisa macam-macam jadinya, bisa jadi banyak. Di panjang ini contohnya besaran turunannya apa? Luas. Ya kan? Luas kita tahu ini sentimeter kali sentimeter jadi sentimeter kuadrat. Atau satuannya bisa meter kuadrat. Paham ya? Massa, massa bisa jadi apa saja. Massa ngitung kilogram. Kilogram bisa jadi apa aja tuh dia? Bisa menjadi massa jenis. Ya kita udah belajar massa jenis ya, masih nggak? Massa jenis itu apa sih? Wah, banyak yang lupa ya. Massa dibagi volume. Ya, massa dari kilogram, volume meter kuadrat, meter kubik. Ya, ini bisa menjadi massa jenis. Ya, kilogram per meter kubik. Yang kalian tahu aja dulu nih. Kalau nggak tahu, ya kalian lewatin aja. Ya, alat ukur untuk mencari panjang apa? Alat ukurnya? Kalau bicara alat ukur, halo?
bisa penggaris, bisa jangka sorong, bisa meteran, macam-macam nih ya. Banyak. Nah, ini nanti kalian lanjutkan. Oke. Kalau lagi suaranya kencengan ya. Ini ada soal nomor 2. Murti naik sepeda motor dari rumah ke sekolah. Ini lebih tepatnya bukan si Murti nih, bapaknya Murti. Nggak mungkin anak sekolah naik motor sendiri. Ya, atau enggak dia anak sekolah yang udah SMA, udah dapet SIM. Ya. Gokil lagi kecepatannya, lihat nih, 360 km per jam. Ngalahin Komeng, tau nggak iklannya Komeng lagi naik Yamaha tuh, sampai sobek bajunya. Ya kan? Rossi aja nggak kayak segini. Iya nggak sih? Ini hebat nih. Yuk, kita gimana mengkonversi dari kilometer per jam dirubah meter per second? Ya lah, gimana lah cara tadi? Pelan-pelan dulu. Ini saya tulis dulu. Dirubah menjadi meter per second. Pelan-pelan ya. Gimana lah? Ya, ini kan ada 360 km nih. Kilometer nanti temannya sama siapa? Kilometer nanti temannya sama meter. Jadi 360 km ini kita rubah dulu ke meter. Paham ya teman-teman ya? 360 apa? Boleh. Ini dikali berapa? Dikali 1000. Gitu ya? Paham ya? Halo, ada yang belum paham? Paham semua? Nah, kita langsung bagi. Ini kan ada faktor bagi di sini nih. Bagi gitu kan? Berarti kita bagi semua nih. Tarik garis biar nggak miring. Ada. Jam di depan jam nggak ada apa-apa teman-teman. Per jam berarti artinya per 1 jam. Berarti 1 jam kita pindah ke second. 1 jam berapa second? 3.600 dari mana? Karena 1 jam ini sama dengan 60 menit. Betul? 1 menit itu 60. Nah, 60 second. Berarti dengan kata lain 1 dikali 60 dikali 60. Paham? Kita coret yang sama. Yang mana coretnya? 0,2 di atas, coret sama 0,2 di bawah gitu. 36 dibagi 6. 6. 1. 6 dibagi 6. 1. Jadi berapa dia nih? Tinggal 1 dikali 0,1 ya. 1 dikali 0,1, 0,1 dikali 100. Gampang kan? Berarti jawabannya berapa? 100 meter per second. 360 km per jam itu sama dengan, nah tulis langkah-langkahnya ya. Oke, lihat perhatikan di sini teman-teman. Ada sepotong logam dipanaskan 50 derajat Celcius menjadi 120. Ya kan? Kenaikan suhu logam tersebut jika dinyatakan dalam Fahrenheit. Maksudnya apa? Maksudnya kita cari dulu kenaikannya dalam Celcius. Gitu kan ya? Kenaikan ini atau perubahan suhu berarti apa tadi katanya lah? Suhu akhir ya. Suhu akhir dikurangi suhu awal, suhu akhirnya berapa tuh? 120 derajat Celcius. Ya, dikurangi 50 derajat Celcius. Berarti ada kenaikan sebesar 70 derajat Celcius. Ya. Selangnya ini bagaimana? Berarti kita cari dari 70 derajat Celcius dinyatakan dalam, kan kenaikannya segini kan, perubahan suhunya kan, dalam Fahrenheit. Rumusnya apa? Apa tadi lah? Oh, agak kurang lengkap tadi. Ya, rumus yang tepat C per F min 32 ya sama dengan 5/9. Begitu ya, teman-teman ya. Sekarang kita masukin C-nya berapa? Berapa Celcius? 70. Berarti 70 Celcius per F min 32 sama dengan, tolong perhatikan ya dulu ya, jangan bikin suara sendiri. Ya,
sama dengan 5/9. Mana yang bisa dicoret? Yang tidak boleh dicoret yang silang. Ingat ya, semuanya boleh dicoret kecuali yang silang. Kenapa? Silang kan mau dikali nanti kan. Tindak ruas ini kan di bawah bagi. Tindak ruas jadi kali, ya kan? Begitu kan taruh di atas. Yang tidak boleh coret yang silang. Yang boleh apa? Atas sama atas, bawah sama bawah, atas sama bawah. Kita ulangin kalau kayak gini, apa yang boleh dicoret? Atas sama atas, habis itu bawah sama bawah, atas sama bawah. Gitu ya. Atas sama atas bisa coret? Bisa. Berapa dia? 5-nya jadi 1 dibagi 5, 70 dibagi 5, 14. Thank you, Leo. Ada lagi yang bisa dicoret? Enggak boleh, karena ada minus ini. Kalau kali boleh nanti. Ya. Ini kalau udah tinggal kita kali silang. 1 dikali F-32 sama dengan 14 dikali 9. Berapa itu? Sama dengan F-32. 14 kali 9 berapa? 126, betul? Ya. Nah, min ini min 32 pindah jadi plus. Jadi berapa dia tuh? 158. Begitu ya? Oh, nggak ada suaranya. Oke, nomor 4 seperti ini. Bagaimana cara mengukur dengan alat ukur panjang, massa, volume, dan menghitung massa jenis? Gitu ya. Jadi di sini jadi masuk nggak nih? Kita masih nge-recordingan ya? Nah, oke, di sini. Jadi untuk nomor 4 saya nggak keluarin jangka sorong, tidak. Mikrometaskop tidak, ya. Untuk kalau ngitung penggaris kalian bisa ya, pakai penggaris ya. Alat ukur panjang ini paling ngukurin dalam penggaris. Ya, bisa kan? Kalian nanti misalkan nih untuk penggaris kalian gambar sederhana aja, ini ada benda gitu kan. Terus dihitung pakai penggaris. Ya, penggarisnya boleh mulainya nggak dari 0. Ya, misalkan mulai di sini kan ada timbangannya berapa, kayak gitu loh, ngitung massa ngitung pakai kilogram. Sabar dulu. Maksudnya? Iya, nanti saya kirim di YouTube ya kalau saya kurang. Ya. Terus lanjutannya bagaimana? Jadi sederhana tadi ngitung panjang dia pakai penggaris, ngitung massa dia pakai timbangan aja. Ya, ngitung massa pakai timbangan, boleh timbangan yang 2 lengan aja itu. Katanya keluar 2 lengan. Ngitung volume. Ngitung volume kalau bendanya kayak gini, bagaimana menghitungnya volumenya? Hah? Kalau ini jelas kan ya, bendanya berukur dengan jelas atau enggak? Jadi kalau ngitung volume ini kita pakai penggaris ngitungnya, gitu kan ya. Konsep volume adalah luas alas dikali tinggi. Kalau bangun datar ini kan, gimana ngitungnya? Ngitung panjangnya berapa, lebarnya berapa, pakai penggaris, ngitung tinggi. Kita tinggal dikali. Itu kan ya. Volume berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau bendanya tidak beraturan, contoh misalkan kayak begini, gimana ngitungnya? Pakai gelas ukur atau batu yang nggak beraturan nih, ya kan? Ngitungnya gimana? Nah, ini diisi air ya, misalkan diisi air ini, misalkan di sini isinya 100 mili, ya kan? Setelah benda dimasukkan, jadi segini airnya, ya kan? Ini ada benda di sini nih. Jadi misalkan di sini 200 mili airnya. Jadi si benda ini volumenya berapa?
Berapa volume bendanya berarti? 100 mili. Kenapa? Nah, selisihnya dia kan? Ya kan? Volume sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan benda. Dikurangi volume sebelum dimasukkan benda. Paham? Ini kalau untuk benda yang tidak beraturan. Menghitung volume benda yang tidak beraturan. Ya, kita tidak bisa hitung panjangnya, lebarnya, tingginya. Ya, walaupun bola kita nggak bisa hitung jari-jarinya. Jadi mainnya hitung pakai gelas ukur. Begitu ya. Atau pakai gelas pancur. Sama aja kan? Kalau gelas pancur berarti air yang terbuang berapa? Itulah volume si bendanya. Paham ya? Ya, gelas pancur diisi penuh dulu. Habis itu masukin bendanya. Ya kan? Volumenya benda tadi mengeluarkan volume air kan? Jadi sama aja volume air yang keluar itu sama dengan volume benda yang masuk tadi. Paham? Oke. Terus bagaimana Pak dengan menghitung massa jenis? Massa jenis ini konsep dasarnya adalah turunan dari massa dan volume. Ya, massa jenis ini tadi massa dibagi volume. Begitu ya. Menghitung massa bisa pakai timbangan, ya kan? Timbangan dua lengan atau timbangan digital, gitu kan ya. Kita dapat misalkan dia gampangnya di sini misalkan 100 gram. Oke? Terus volumenya dapat dari mana? Kalau tadi volume benda yang tidak beraturan bisa pakai gelas ukur. Ya. Hasil gelas ukurnya tadi misalkan ini 100 cm kubik. Gitu ya. Berarti massa jenisnya berapa? Kalau begini. 100 gram dibagi 100 cm kubik. Berapa dia? Halo? 100 gram dibagi 100 cm kubik? 100 bagi 100? 1 gram per centimeter kubik. Ini menghitung massa jenis. Ya. Gampangnya gimana Pak kalau kita pindah ini sama dengan jadi berapa kilogram per meter kubik? Cara cepatnya adalah hasilnya dia ini tinggal kita kali 1000. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Gampang ya? Pak, gimana kebalikannya? Misalkan kita punya angka lain. Misalkan X kilogram per meter kubik. X ini bebas ya. Maksudnya saya cuma pakai pengandaian, aljabar. Gitu ya. Pengandaian. X itu angka bebas. Berapa kalau ke gram sentimeter kubik? Ini kebalikan. Kalau dari gram per sentimeter kubik X ini menjadi X dikali 1000, kalau dari X kilogram ke meter kubik, X-nya dibagi 1000. Paham ya? Gampang ya? Maksudnya gimana Pak? Contohnya, yo misalkan ada misalkan 20.000 kilogram per meter kubik. Berapa kalau dipindah menjadi gram sentimeter kubik? Tinggal kita bagi 1000. Jadi berapa nih? 20.000 dibagi 1000. Jadinya 20. Paham teman-teman? Mau ditulis dulu? Hah? Ini bentuk, apalagi sih? Iya, ya. Bentuk, apalagi volume, pembedanya. Apalagi yang kalian tulis itu di buku kalian? Apa? Massa. Oh, ada massa segala, oke. Terus? Gaya tarik-menarik. Terus? Letak partikel. Macam-macam nih, banyak nih. Atau ini massa jenis lah dapat-dapatnya nanti gitu ya.
Bentuknya gimana dia nih? Tetap. Kalau cair berubah. Kalau gas berubah, gitu kan? Volume gimana? Tetap. Cair volumenya? Tetap. Volumenya si gas berubah, ya kan? Massa jenisnya gimana? Lebih besar atau paling tinggi, ya, ya, karena kerapatan partikelnya lebih rapat dia nih, ya kan? Paling tinggi, berarti ini si cair ini di antara, biasanya di antara padat dan gas. Ini paling rendah. Gitu ya. Gaya tarik menarik partikelnya gimana dia? Ini sangat kuat. Ini apa? Lemah atau tidak kuat ya. Yang ini sangat lemah ya. Letak partikelnya gimana? Berdekatan. Ini berjauhan atau tidak rapat. Nah, yang ini sangat jauh. Kalau digambar gimana? Kalau digambar si padat, ya kan? Partikelnya nempel semua nih, dia saling berkaitan, gitu kan? Kalau si cair gimana si cair? Agak jauh, ya. Yang ini sangat berjauhan lagi nih. Kayak gitu. Iya kan sebetulnya tuh. Lengkap dengan gambar partikel. Oke? Foto dulu, bro. Nomor 1 apa nih, teman-teman? Menguap. Padat ke cair. Ini perubahan wujud apa? Mencair atau melebur. Nomor 2, dari cair ke padat. Apa ini? Membeku. Kayak hatinya siapa? Enggak. Kalau hati ya cepet kalian ya. Aho. 3, cair ke gas. Beneran? Nggak salah. Cair ke gas. Masak air biar matang. Masak air. Apa tuh? Menguap. Nomor 4. Ya, cair ke apa nih? Oh, nggak kebalik, bro. Ini 3 gas ke cair. Kebalik, bro. 3-nya di sini nih, arah panahnya nih. Kita salah ya? Oke. 3-nya mengembun baru ya. 3 ini dari gas ke cair. Mengembun. Yang keempat baru cair ke gas. Menguap. Bukan ngantuk nih. Wow. Edward hilang sepatu nanti. Padat ke gas. 5 apa? Menyublim. Ini kapur barus ya. Menyublim. Kapur barusnya hilang mah, dimakan tikus. Ini enggak. 6, gas ke padat. Apa? Deposisi ya. Nama lainnya mengkris. Tolong perhatikan sini. Ya, jelaskan dengan tulisan dan gambar perbedaan adesi dan koesi. Ya, konsep dulu adesi apa sih adesi? Gaya tarik menarik partikel yang tidak sejenis. Kalau kohesi, gaya tarik menarik partikel yang
sejenis. Gitu ya. Pak, maksudnya gimana? Nah, ini apa namanya? Coba di logika ya. Logika lagi tolong dipikirin. Bagaimana proses fotosintesis bisa terjadi? Tahu fotosintesis? Kita lari sedikit ke biologi nggak apa-apa ya. Halo, perhatiin dulu. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Butuh apa sih dia? Sinar matahari, terus air, karbon dioksida, gitu kan ya. Nah, kita lari ke air, ya. Air yang didapat, fotosintesis terjadi di mana? Di daun, gitu ya. Tadi kalau kita lari butuh air, airnya dari mana? Dari akar. Benar nggak sih? Si akar nyerap dari tanah. Dibalik lagi logikanya, bagaimana bisa air itu bisa terserap masuk ke tanah, ke akar? Adalah proses ini. Ada namanya gaya tarik menarik. Begitu loh. Ya kan? Ada gaya tarik menarik partikel yang sejenis tidak sejenis. Apalagi dari akar naik lagi ke batang. Ya kan? Kebayang dong, ke batang tuh logikanya kayak gimana? Logikanya kayak pipa kapiler, kayak ini sedotan ini nih. Ya kan? Semakin kecil sedotannya, makanya kalau kalian lihat termometer, ya kan sih? Termometer kan juga bisa naik atas kan tuh cairannya kan? Kan kapiler tuh, apa namanya? Selang yang kecil banget, benar nggak? Di batang juga seperti itu ada tarik menarik. Itulah kalau kan nggak nemu logika berpikirnya kalau kita nariknya fotosintesis terjadi di daun, oke betul. Airnya dari daun, enggak? Gimana cara bisa masuk air ke dalam daun? Kalau dari daun, paham nggak? Ya, makanya ada yang salah nyiram tanaman di daunnya tuh, ini nggak bakal bisa masuk. Kecuali kalau airnya kebanyakan, itu baru kebuang oleh daun bisa tuh dia. Ada terjadi penguapan, ya kan? Makanya di logika lagi, di saat musim kemarau, pohon-pohon tuh banyak yang meranggas. Daun-daunnya copot-copotin, dia mencopotin daun-daunnya sendiri gitu loh untuk mengurangi adanya penguapan, ya kan? Karena airnya susah, paham ya? Nah sekarang kita lari ke sini, ada koalisi adhesi gimana nih gaya tarik menarik? Nah contoh misalkan nih pada air, ya air penampangnya seperti ini, bener nggak? Kalau kalian taruh air tuh, ya kan? Ini air, bentar, ini air, ini gelas kaca. Ya, aduh, kok warnanya nggak berubah? Gelas kaca. Ya, kita bisa lihat gimana adhesinya. Adhesinya lebih kuat ketimbang kohesi. Maksudnya apa, Pak? Adhesi kan gaya tarik menarik partikel yang tidak sejenis nih, tidak nih. Berarti antara si air dan gelas kaca. Ya nggak sih? Kenapa bisa lihat gitu? Karena dia lebih nempel nih. Perhatiin nggak? Ya kan sih? Si airnya lebih mau nempel ke kaca, ke gelasnya. Ya, bagian sini nih kelihatan nggak? Ketimbang antara air dan air sejenisnya. Paham maksud saya? Kita bandingkan sekarang penampakannya. Kalau ini pada air raksa. Bentuknya seperti ini dia. Tahu raksa nggak? Yang buat itu tuh. Buat termometer, ya kan? Termometer kalau kalian sakit kan taruh di ketek tuh. Ya nggak sih? Cuma digini-gini tuh biar turun dulu, cek taruh di ketek, berapa menit kemudian ya nggak sih? Dilihat. Kita goyang-goyang itu ada merkurinya tuh. Merkuri nama lainnya raksa, yang warnanya abu-abu mengkilap itu. Nah, dia kalau ditaruh di gelas bentuknya seperti ini. Cembung dia. Kalau ini kan meniskus cekung, istilahnya cekung. Ini cembung, ya. Ini cembung. Ya, kenapa? Sini kohesinya lebih kuat daripada adhesi. Maksudnya apa? Sesama raksa, raksa dan raksa ikatannya lebih kuat. Ya, mirip kayak ikatan cinta. Iyalah sinetron dong. Ya kan? Raksa sama gelas. Paham nggak teman-teman? Kelihatan nggak di sini? Ini gendut nih di sini nih. Kuat kita bilang raksa ya. Ya, bukan kamu nih. Raksa nih gendut nih dia nih.
Maksudnya apa? Sesama raksa ikatannya semakin kencang gitu loh. Makanya dia mau. Paham ya? Bedanya ya. Antara raksa sama si gelas nih. Ada beda nih. Jadi si raksa nggak mau ketemu logikanya nggak mau ketemu sama si gelas. Kalau si gelas deket air, dia nempel. Ya kan yang kelihatan nih? Ya nggak sih? Sampai di sini paham? Tulis dulu kali ya.